Sì, sì.
bila ada roh jahat yang menguasai hidup kami Tuhan, kiranya Engkau campur tangan di dalam kehidupan kami. Di setiap kehidupan kami Tuhan, kami tahu Engkau yang selalu ada di dalam hidup kami, menuntun arah jalan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat setiap pertolongan-Mu di setiap kami yang percaya Tuhan. Engkau selalu ada buat kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh ada menolong setiap kami yang yakin dan percaya pada-Mu Tuhan. Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Di setiap pekerjaan kami Tuhan, Engkau selalu campur tangan Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu tetap tercurah atas keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh datang dan berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya kuasa Roh-Mu, kuasa keajaiban-Mu Tuhan selalu tercurahkan atas kami. Haleluya Yesus. Berkati kami ya Tuhan, berkati kami yang boleh hadir di tempat ini. Biarlah pujian-pujian kami boleh harum di hadapan-Mu. Kiranya Kau berkati kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah pujian-pujian kami boleh harum di hadapan-Mu. Kami boleh bersyukur dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita? Belum kedengaran, belum semangat. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Biarlah Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Segalanya kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur hidup kita. Amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan satu pujian mengatakan tiada berkesudahan.
yang sejati, yang setia. Amin. Kita lanjut pujian kita yang mengatakan Yesus kekasih jiwaku.
Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menjadi bersama. Betapa kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkaulah juru selamat di dalam kehidupan kami. Kami akui akan kebesaran sehingga Engkau kami tempatkan sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami. Dikala kegelapan menyelimuti hati dan pikiran, sesungguhnya Engkau adalah terang bagi kami. Dan bagimu tidak ada sesuatu yang sulit, selalu ada jalan, karena Engkau adalah juru selamat di dalam kehidupan kami. Buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu.
agar oleh firman-Mu kami bertumbuh. Tolong kami dengan kuasa-Mu agar kami dapat memahami setiap kebenaran yang kami dengar pagi ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kita ini berbicara ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak dan terkasih, pujilah Tuhan pada kesempatan ini memberikan kepada kita sekalian kesempatan untuk bersama-sama berada di dalam rumah Tuhan. Kita dapat melaksanakan peribadatan kita dengan sukacita, tentu dengan pertolongan Tuhan, maka kita bisa mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan-Nya. Sesuatu yang perlu kita renungi bersama di dalam kehidupan ini, bahwa Kristus telah datang ke dunia ini, dan kedatangannya adalah untuk kepunyaannya. Namun kadang-kadang kepunyaannya justru tidak menyadarinya. Kita mengingat suatu kesaksian ketika seorang Fenisia, bukan orang Yahudi, yang datang kepadanya dan mengatakan, Tuhan, tolong anak saya, karena anak saya sakit. Dia katakan tidak baik memberikan roti yang bagi anak-anaknya itu kepada anjing. Dan orang itu mengatakan, ya Tuhan, tetapi anjing itu juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu adalah satu ungkapan iman dari seorang perempuan Fenisia ketika dia mengakui siapakah Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka. Kemudian di dalam kesempatan yang berbeda, Tuhan mengatakan bahwa Dia datang kepada umat miliknya. Dia datang kepada miliknya sendiri, tetapi umatnya, miliknya, tidak mengakuinya. Dan kemudian justru bangsa-bangsa lain lebih dahulu menerimanya. Nah, peristiwa ini saudara sekalian memberikan kepada kita sekalian perenungan. Siapakah Kristus bagi kita? Saya teringat akan seorang yang pernah mengatakan, ketika dia menyerahkan alat kerjanya kepada karyawan yang dimilikinya. Nah, kendaraan ini dipersilahkan untuk memakainya untuk digunakan sebagaimana bekerja. Tetapi karyawan ini tidak melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Dia lebih menggunakan itu semaunya sendiri, karena dia tidak merasa beli. Kalau rusak pun dia tidak menanggungnya, maka dia asal menggunakan saja. Nah, perlakuan ini akan sangat berbeda ketika seseorang membeli barang, digunakan untuk fasilitas kerja, dan merasa bahwa memelihara itu penting sebab perawatan itu mahal.
Nah, hal yang tidak jauh berbeda adalah ketika kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam pribadi kita. Kalau kita tidak melihat seberapa besar pengorbanan yang Dia berikan kepada kita untuk menjadikan kita sebagaimana kita ada sekarang ini, maka penghormatan kita kepada Tuhan juga tidak akan terlalu banyak. Demikian sebaliknya, kalau seseorang merasakan bahwa pengorbanan Tuhan itu begitu besarnya sehingga telah menjadikan hidupnya sebagaimana dia ada sekarang, maka dia akan melakukannya sebaik mungkin, semampu dia bisa, untuk melakukan yang terbaik sebagai persembahan hidup. Sebab tidak mungkin kita mampu membalas akan kebesaran kasih yang kita terima. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada waktu Tuhan Yesus hendak disalibkan, beberapa jam kemudian, Tuhan Yesus telah menunjukkan satu tempat di mana mereka akan berkumpul di situ, melaksanakan perjamuan bersama-sama yang terakhir. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan meminumnya lagi sampai pada harinya tiba, di mana dia akan bersama-sama dengan orang-orang yang dikaruniakannya, yang dianugerahkannya untuk meminumnya di dalam surga nantinya. Nah, itu perjamuan terakhir sebagai satu peringatan kepada murid-muridnya. Bahkan Tuhan mengatakan, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan apa yang aku lakukan. Dan itu dikatakan sebelum penangkapan Tuhan Yesus, sebelum orang-orang Romawi dibawa oleh Yudas untuk menangkap Yesus. Dan ketika itulah perjamuan malam itu terjadi dengan suasana yang sangat khidmat. Tetapi juga ada saat di mana mereka belum memahami sesuatu. Sehingga mereka bukan menghadapinya dengan penuh keinginan untuk bersimpati, tetapi justru mereka saling bertengkar tentang siapakah yang dimaksud oleh Tuhan akan menyerahkannya kepada orang-orang Romawi. Nah, perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya diwarnai dengan satu pesan. Lakukanlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Kemudian dia memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada mereka dan mengatakan, inilah tubuhku. Sesudah itu dia mengambil cawan dan membagikannya kepada murid-muridnya dan mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru. Apa makna yang bisa kita dapat dari peristiwa ini, saudara sekalian? Ada beberapa hal yang perlu kita belajar dari peristiwa perjamuan terakhir Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ini berbicara tentang nilai-nilai yang perlu dipahami baik untuk masa lalu, masa kini, dan masa nanti. Berbicara tentang nilai
untuk masa lalu yang perlu kita renungi, yang perlu kita ingat adalah bagaimana Kristus telah menjadi korban. Dan korban yang dilakukan ini adalah korban sekali untuk selama-lamanya. Sesudah peristiwa ini tidak perlu lagi ada pengorbanan kedua dan ketiga. Tidak perlu lagi kambing domba, tidak perlu lagi sapi, tidak perlu lagi binatang-binatang lain sebagai korban. Cukup sekali sebagai korban sempurna yang dilaksanakan oleh Kristus bagi dosa-dosa manusia. Dia yang tidak berdosa dijadikannya berdosa supaya kita yang berdosa disucikannya, supaya kita yang berdosa disucikannya menjadi kudus. Kita mengalami satu pembaharuan, kita mengalami sebuah pengampunan. Seharusnya kitalah yang dihukum mati, seharusnya kitalah yang mengalami penderitaan itu. Kita baca pasal yang ke-21 ayat yang ke-8 berbicara tentang siapakah orang-orang yang akan menghuni lautan api yang menyala-nyala. Dikatakan di sana bahwa orang-orang yang akan masuk ke dalam lautan api yang menyala-nyala untuk selama-lamanya adalah salah satunya orang-orang penakut. Itu mengatakan tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Ini adalah orang-orang yang akan mendapat bagian di dalam lautan api yang menyala-nyala. Siapakah orang-orang yang disebut orang-orang takut? Kita bersyukur kita hidup di kalangan yang berdasarkan Pancasila, di mana ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama di negeri kita itu menjamin setiap masyarakat untuk menentukan pilihan, memilih dan menjalani agamanya masing-masing. Dan oleh karena itu, maka kita tidak perlu takut untuk mengakui kekristenan kita. Akan sangat berbeda bagi orang-orang yang tinggal di kawasan di mana ketuhanan itu tidak diizinkan. Penyembahan kepada Allah itu tidak diizinkan. Suatu contoh adalah ketika Sadrak Mesak Abednego. Mereka orang-orang buangan yang berada di Babel, tetapi mereka menyembah kepada Tuhan. Sementara peraturan dibuat setiap orang yang menyembah kepada Tuhan harus dimasukkan ke dapur api. Sadrak Mesak Abednego diberi kesempatan oleh raja pada waktu itu yang mengatakan, jika engkau mau, masih ada kesempatan bagi kalian bertiga untuk tidak dimasukkan ke dalam dapur api ini. Jika pada waktu kamu mendengar bunyi-bunyian, maka kamu akan sujud menyembah kepada patung yang aku buat. Mereka bertiga mengatakan, tidak ada gunanya kami menjawab raja tentang hal ini.
Sebab jika Allah mau menolong, pastilah Dia akan selamatkan kami. Tetapi kalaupun tidak, kami tidak akan pernah sujud menyembah kepada patung. Nah, ini adalah bentuk keberanian untuk menyatakan diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, pujian yang mengantar kita masuk ke dalam firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Kristus telah datang diam di antara kita. Dialah juru selamat. Kita akui Dia sebagai Tuhan. Kemudian bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, sebab terang itu selalu ada bagi orang yang percaya. Nah, pengakuan bahwa Kristus adalah Tuhan itu akan menjadikan kita mampu untuk berdiri sebagai orang percaya, seperti yang dikatakan bahwa akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita berani mengakui Tuhan, ini bicara tentang pengakuan yang mengarah kepada kita tidak takut. Jika kita takut, maka lautan api itu sudah siap. Orang-orang yang tidak percaya. Nah, orang-orang yang tidak percaya ini adalah orang-orang yang sudah mendengar firman. Firman-Nya sudah didengar, sudah diketahui, sudah dipahami, tetapi tidak percaya. Setiap kita dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan bagian kita masing-masing. Setiap kita dikaruniai karunia yang berbeda-beda. Tidak harus sama satu dengan yang lain. Yang seorang mungkin dia lebih fasih untuk berdoa bagi orang yang sakit. Yang seorang mungkin lebih fasih ketika meluruskan jalan orang yang salah arah. Yang satu mungkin dipakai Tuhan di bidang-bidang yang bersentuhan langsung dengan orang banyak. Tetapi mungkin yang lain dia hanya dipakai untuk perkara-perkara yang sepertinya tidak pernah kelihatan. Tetapi dalam kesemuanya itu Tuhan tempatkan kita, Tuhan anugerahkan kepada kita, Tuhan karuniakan kepada kita sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan memilih kita. Ketika Tuhan memilih kita, Dia punya rencana. Nah, sudahkah rencana Tuhan bagi kita pahami? Atau kita paham tetapi kita tidak berani percaya? Atau kita sudah tahu tetapi tidak berani? Ketika Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir, Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini berbicara tentang bagaimana kita mempercayai bahwa setiap firman, jika kita melakukannya, maka di balik kita melakukan firman, mentaati setiap firman, akan ada dampak, akan ada akibat dari ketaatan yang kita lakukan. Nah, karena kita adalah orang-orang yang percaya, maka kita akan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ku akui Engkau sebagai Tuhan. Tuhan itu penguasa. Tuhan itu yang berdaulat atas seluruh kehidupan. Saudara yang terkasih, kita kembali kepada pengorbanan Kristus. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, ketika kita sudah mengambil langkah percaya kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya Tuhan menebus kehidupan kita dari cara hidup yang lama. Kita ditebus dari cara hidup yang lama.
supaya kita mengetahui cara hidup baru. Nah, cara hidup baru seperti apakah yang Tuhan ingin agar kita paham dengan baik? Mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Ini cara pandang yang mesti bertumbuh di dalam pribadi orang percaya. Firman Tuhan mengatakan demikian, apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ayat ini sedang berbicara kepada kita sekalian bahwa cara pandang kehidupan yang baru di dalam Kristus, pertama kali kita ini didamaikan dengan Tuhan. Dahulu kita tidak mengenal Tuhan itu siapa, Tuhan itu seperti apa, kewenangannya sejauh mana. Tetapi ketika kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita melihat kemudian Dia itu adalah penguasa alam semesta. Dan sebagai penguasa alam semesta, Dia sangat peduli kepada kita. Dia mengasihi kita, sehingga Dia turun ke dunia ini untuk menebus kita dari cara hidup yang lama, yaitu cara hidup yang terpisah dengan Tuhan. Mengapa orang yang tidak mengenal Allah mereka melakukan segala sesuatu sesuai keinginannya sendiri? Mengapa orang-orang yang tidak mengenal Allah mereka berjalan mengikuti keinginan hawa nafsu mereka? Sebab mereka tidak mengenal Allah yang begitu mengasihi. Mereka hidup seperti orang yang buta, tidak tahu arah, tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Bahkan mereka dibutakan terhadap hukuman yang menanti. Lautan api yang menyala itu nggak pernah mereka lihat. Tetapi secara diam-diam, setiap perbuatan yang mereka lakukan di luar pengenalan akan Allah itu sedang menuntun mereka ke jurang maut. Itulah yang dikatakan banyak orang menyangka jalannya lurus, tetapi ujungnya adalah kebinasaan. Saudaraku, paham di luar Kristus itu sangat berbeda. Paham di luar Kristus itu sangat berbeda. Dalam banyak hal saudara bisa belajar. Beberapa bulan terakhir ini kami diperhadapkan dengan satu cerita yang sampai kepada kami akan adanya keluarga-keluarga yang berpersoalan, dan keluarga-keluarga yang sedang bermasalah ini saya menyampaikan persoalannya dalam satu garis saja. Karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka mereka mengatakan jika memang harus bercerai, ya sudahlah. Dan itu kami dengar dari pihak orang tua, dari pihak anak, bahkan dari pihak orang-orang di sekitar. Nah, ini adalah paham yang ada di sekeliling kita. Bahkan ada paham yang lebih kejam sebenarnya, dan itu berjalan di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan adalah pasangan itu kalau di rumah, kalau di luar rumah itu orang lain. Sehingga kalau suami di luar sana mereka bercengkerama dengan orang lain, ya nggak masalah. Kalau istri
Di luar sana dia bercengkerama dengan orang lain, ya nggak masalah. Sebab di luar itu bukan siapa-siapa. Ini paham yang salah, yang harus kita ketahui supaya kita tidak hanyut di dalam paham-paham yang keliru. Paham kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah firman Tuhan ukurannya. Segala sesuatu yang saudara sedang jalani, yang saudara sedang ikuti, ukurannya adalah firman Tuhan. Bukan kata orang, bukan dongeng, bukan sejarah orang lain. Nah, kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan, yang kemudian kita sebut sebagai cara hidup yang lama, itu adalah cara hidup yang menuju kepada kebinasaan. Lautan api yang menyala, yang tidak pernah padam. Tetapi orang yang mendapatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang kuakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, yang kemudian menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, akan masuk ke dalam perubahan hidup, yaitu persekutuan. Kita didamaikan dengan Tuhan dari dosa-dosa kita, apapun bentuk dosanya, berapapun banyaknya, dosa kita lunas dibayar oleh darah Kristus. Kata lunas itu tidak ada tersisa sedikit pun, semuanya terbayar oleh darah Kristus. Sehingga ancaman maut, ancaman lautan api itu tidak lagi ada di dalam kehidupan kita. Sebab oleh karena anugerahnya kita mengalami pendamaian dengan Tuhan. Kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, yang adalah Tuhan atas alam semesta ini. Tetapi lebih khusus, Dia adalah Tuhan bagi setiap jiwa. Dan kita ini orang-orang yang terlebih dahulu mendapat anugerah, mengenal Kristus, mengenal bagaimana Dia menebus dosa kita. Kemudian kita mengenal bagaimana Dia bersekutu dengan kita. Yang kita alami sendiri, itu yang akan kita beritakan. Nah, ini modal kesaksian orang percaya. Kalau tidak pernah mengalami Kristus di dalam pribadinya, dia tidak akan bisa leluasa bersaksi siapakah Tuhan. Nah, karena itu pengenalan akan Tuhan perlu kita perhatikan sejauh mana kita mengenal Tuhan dengan benar. Nah, persekutuan orang percaya yang dilambangkan dengan Tuhan memecah-pecahkan roti dan mengatakan, inilah tubuhku. Sekarang ini kita adalah tubuh Kristus. Kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus adalah tubuh Kristus, yang memiliki persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Sehingga sekalian perlu kita menyadari bahwa hidup kita ini ada keterkaitannya dengan saudara seiman lainnya. Kehidupan kita ini selalu ada keterkaitan dengan saudara seiman lainnya. Katanya dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan banyak hal yang kita alami. Dalam Tuhan artinya ketika kita menjadi tubuh Kristus, kita yang berbagai macam pikiran, kita yang berbagai macam perasaan, kita disatukan menjadi tubuh Kristus, di mana Tuhan diam di antara kita, yang akan membawa kita kepada persekutuan dengan anaknya, yaitu Yesus. Jadi saudaraku, bagaimana kita mengerti bahwa kita punya kualitas yang baik dalam persekutuan adalah bagaimana ketika kita menyadari kita ini tubuh Kristus, dan di dalam tubuh Kristus inilah terletak persekutuan dengan Bapa di surga, persekutuan dengan anaknya. Sehingga dengan kata lain,
ketika kita berbicara tentang kehidupan orang percaya adalah bagaimana kita menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita tidak lagi banyak, tetapi kita ini adalah satu. Kita ini adalah tubuh Kristus. Kita ini adalah gerejanya. Nah kemudian kalau kita ini adalah gerejanya, maka persekutuan di antara kita itu harus menjadi semakin berkualitas juga. Jadi ketika kita bertemu, ketika kita bersatu, tujuannya adalah saling melengkapi. Jangan lagi tidak ada kepedulian. Kamu mau hidup bagaimana terserah kamu lah. Yang penting saya. Gak bisa demikian saudara sekalian. Ketika kita menjadi persekutuan orang-orang kudus, kita nggak bisa memperlakukan saudara kita itu semuanya sendiri. Justru kita harus mengambil bagian bagaimana membuat orang mengalami kedewasaan. Saudara yang merasa lebih dewasa, saudara punya kewajiban membawa orang lain menjadi bertumbuh. Itu kewajiban. Ini bukan hak, ini kewajiban. Ini harus kita lakukan. Tidak perlu menunggu dan menunggu. Kita mulai. Pengenalan kita akan Kristus akan membawa kita ke kehidupan yang baru. Mari kita melihat di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai yang ke-22. Saya akan baca buat saudara sedikit ayat saja, nanti penjelasannya lebih banyak. Dari ayat yang ke-22 sampai ke-23. Firman Tuhan mengatakan demikian. 21 maksud saya. Dari 21 sampai 23. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, ini maksudnya adalah Kristus, dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 17 sampai 32 ini berbicara tentang manusia baru. Manusia baru adalah hasil penciptaan di dalam Kristus, di mana yang lama kita tinggalkan, kita memulai sesuatu yang baru di dalam Kristus, yaitu dimulai dari ketika roh dan pikiran kita itu mengalami pembaharuan. Nah, roh dan pikiran kita akan mengalami pembaharuan manakala persekutuan kita dengan Tuhan itu semakin kita bangun. Saudara akan semakin memahami bagaimana kita diperbaharui roh dan pikiran kita semakin saudara menjalani perintah Tuhan yang mengatakan berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan selanjutnya. Kalau saudara melakukan itu setiap pagi, maka saudara akan mulai merenungi bahwa menguduskan nama Tuhan, hidup mengikuti perintah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, itu menjadi tujuan hidup. Nah, kalau menguduskan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, hidup taat kepada Tuhan menjadi tujuan hidup,
Maka ketika kita mencari nafkah, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita akan menggunakan pola di mana Tuhan tetap dimuliakan, di mana kita tetap melakukan kehendak Tuhan, di mana kita tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan. Ini juga akan mempengaruhi kita ketika kita menjalani kehidupan. Dan ampuni kesalahan saya seperti saya juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kemesraan pasti akan tercipta manakala kita hidup dalam persekutuan yang baru, yang disebabkan oleh pembaharuan pikiran, pembaharuan roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bukan hanya sekedar doa untuk membuka mata, menatap hari, tetapi doa itu juga mengandung unsur bagaimana kita menjadi kudus di sepanjang kehidupan kita. Nah, karena itu mari yang sudah terus meningkatkan, semakin pagi saudara bisa memulai jam 00. Jangan jam 12 kurang 5 menit. Berdoa jam 24 kurang 5 menit dengan doa Bapa kami di surga itu kurang tepat. Pasti bisa, tinggal 5 menit diam saja, kita tidak bersentuhan dengan apa-apa. Tetapi ketika kita memulai doa ini jam 00, saudara akan mempertanggungjawabkan isi doa itu selama 24 jam. Dan bagaimana kita menjalani hidup dalam kebenaran. Mari kita melatih diri untuk menjadi semakin mengerti kehendak Tuhan. Kemudian saudara yang kasih, bagaimana firman Tuhan itu jadi sesuatu yang menghidupi kita. Dikala kita menyadari bahwa penebusan Kristus itu sangat mahal. Darah Kristus tercurah sampai tetes ke penghabisan. Itu hendaknya memimpin kita kepada pengucapan syukur setiap saat di dalam hari-hari kita. Dan dengan pengucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, disertai dengan suatu tindakan membangun persekutuan di antara orang percaya, disertai dengan tindakan mengalami pertobatan setiap saat sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Itu adalah makna daripada pengorbanan Kristus di kayu salib yang akan membawa kehidupan kita diperbaharui dari hari ke hari. Mari kita berdoa. Ibu Lydia berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang baik. Puji syukur dan terima kasih Tuhan. Jika sampai saat ini masa menyertai kami Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Kesehatan, keamanan, keselamatan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami hidup selaras dengan firman, seturut dengan kehendak-Mu. Jadikan kami, bentuk kami menjadi manusia baru yang takut akan Engkau Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Melalui firman-Mu Kau tegur kami Tuhan, jika kami menyimpang dari jalan, dari ajaran-ajaran yang berdiri atau kanan Tuhan, Engkau tegur kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan.
Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memimpin hidup kami Tuhan, tercurah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami pada hari ini Tuhan. Dia di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapa di dalam surga, kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ketika kami memulai kehidupan yang baru hari ini, dan kami bersiap untuk berjuang menjalin kehidupan yang benar di hadapan Engkau, sesungguhnya kami percaya bahwa berkat rahmat dan damai sejahtera-Mu, kasih yang sudah Engkau curahkan di Kalvari, juga kuasa yang akan Tuhan sertakan di dalam setiap langkah kehidupan kami, menyertai kehidupan kami hari ini sampai kedatang yang kedua kali. Langkah hidup kami berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami adalah orang-orang yang dianggap layak untuk masuk ke tempat perhentian Bapa di surga. Terima kasih Bapa atas segala rahmat-Mu. Kami serahkan segenap kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Terima Tuhan. Demikian Bapak Saudara untuk ibadah kita hari ini, sebagai informasi untuk meningkatkan doa kita semua, bagi saudara yang tidak berkesempatan untuk bisa berdoa bersama-sama kami di tempat ini, maka ada beberapa pokok doa yang perlu saudara lakukan buat kami. Yang pertama kali, pada hari Selasa besok kami sebagai pengurus daerah akan diperiksa oleh tim audit keuangan apakah kami berjalan benar atau tidak, selaras atau tidak. Nah, kiranya dengan tim audit ini kami boleh melihat kinerja kami dan oleh bimbingan Roh Kudus untuk langkah-langkah selanjutnya, sehingga semua yang kami lakukan sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan rapat kerja daerah. Kemudian sebagai bahan doa yang lain sekalian, hari ini ada seorang hamba Tuhan dari Kalimantan Tengah yang sedang dipanggil ke Jakarta untuk misi Singkawang dan Kalimantan Barat. Jadi ada satu gereja di Jakarta punya keinginan untuk membuka gereja-gereja di Kalimantan Barat yang akan dimulai dari Singkawang, dan di mana tempat yang lain yang bisa dibuka lagi gereja-gereja bagi Tuhan, bekerja dengan sekolah tinggi yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, hari ini sedang menjadi pembahasan di gereja Jakarta. Nah, doakan supaya ada gereja-gereja baru di ruang lingkup BSCA yang nantinya akan berpusat di Singkawang untuk membuka gereja-gereja yang lain di Kalimantan Barat ini, khususnya di Kalbar 1, yaitu antara Sambas sampai Ketapang. Dan juga berdoa supaya tenaga, karena banyak pun gereja dibuka, kalau tidak ada tenaganya nanti akan melantar lagi. Nah, demikian juga dengan Inggris yang sampai hari ini kami belum bisa melaksanakan pelayanan dengan baik, tetapi puji Tuhan untuk sarana transportasinya sementara dalam proses, memang belum 100%, tetapi sedang dalam proses sehingga kita bisa jangkau tempat ini. Karena memang Teluk Inggris ini kalau dilihat dari jumlah kakaknya nggak seberapa, hanya di sana ada jiwa-jiwa yang jangan sampai binasa. Walaupun jumlahnya tidak seberapa, kalau mereka bisa kita tolong untuk tetap selamat sampai pada akhirnya, itulah misi gereja kita, sehingga mereka tertolong dari yang selama ini tidak tersentuh pelayanan dari berbagai gereja. Nah, ini menjadi informasi yang kami sampaikan, semoga menambah wawasan saudara dalam berdoa secara pribadi, juga doa-doa secara berkelompok yang sudah bisa lakukan di tempat ini.
Nah, kiranya dengan doa-doa saudara, pekerjaan Tuhan semakin meluas, banyak jiwa yang bisa kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan, sebagai emas dan intan di hadapan Tuhan. Itu yang kami sampaikan. Selamat siang, selamat beraktivitas, berjuang terus. Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin.